pokoknya Bapak absen terlebih dahulu ya. Rizka lain, Adi, Fatina, Ayu. Baik, hadir semua ya. Baik, apa kabarnya anak-anak? Ketemu lagi dengan Bapak Ispan. Nah, di sini kita membahas pembelajaran 1, tema 3, subtema 1. Buka bukunya. Tema 6, pembelajaran 1, subtema 1. Buka bukunya. Di halaman 20, jangan salah. Judul materi pada hari ini ialah sumber energi. Sebelum menjelaskan sumber energi, pernahkah kalian merasa badan kita itu merasa lemas sebelum makan? Nah, anak-anak, kenapa demikian? Tahu nggak? Kenapa begitu? Nah, karena makanan merupakan salah satu sumber tenaga bagi manusia. Jadi, tenaga disebut juga sebagai energi. Dari pengertian singkat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sumber energi adalah segala sesuatu hal yang dapat menghasilkan energi atau tenaga. Adapun makanan merupakan satu contoh sumber energi, yaitu ketika badan kita lemas lalu kita makan, maka di sana adanya sumber energi, jadi kita agak lebih bersemangat. Dan juga ketika kita haus, nah haus di sana mengajarkan bahwasanya kita susah untuk fokus. Setelah kita minum beberapa menit, kita akan kembali fokus pada proses pembelajaran. Nah, di sini sebelum lanjut proses pembelajaran, sumber energi yaitu tujuannya untuk mengetahui apa saja sumber energi di dalam bumi kita ini. Jadi ada kata-kata motivasi yang pernah Bapak dengar bahwasanya berusaha. Barang siapa yang benar-benar berusaha, maka semuanya itu tidak mengkhianati hasil. Ingat anak-anak, kesempatan tidak datang sekali, tapi kesempatan akan datang bagi orang-orang yang ingin berusaha. Jadi kita harus berusaha. Nah, di sini perhatikan bumi ya. Sini ada bumi. Sudah. Terima kasih. Nah, di sini bumi ialah sebagai faktor utama. Nah, di sana di dalam bumi itu yang Bapak jelaskan tadi terdapat yaitu air, matahari, tanah, hewan, dan makanan. Lain-lain itu merupakan sumber energi serta penunjang dalam sumber energi. Sebuah benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi anak-anak. Tuhan menciptakan berbagai macam sumber energi, yaitu air, ada udara, dan lain-lain. Air, udara merupakan sumber energi anak-anak. Benar nggak? Benar. Ya. Gimana sekali benar nggak? Air dan udara sumber energi. Baik, bagus, terima kasih. Jadi sudah kita bentuk kelompok ya, cukup ya 2. Bapak akan memberikan soal. Contoh sumber energi adalah matahari dan air serta dan lain-lain. Nah, sebelum jauh kita menjelaskan apa itu materi. Kembali lagi yang tadi ya, matahari kan kalian belum tahu. Matahari itu kalian tahu hanya panas saja. Dan ketika malam dia tidak ada, kan seperti itu. Nah, di sini bahwasanya ada pengertian sumber matahari dan matahari itu. Jadi di sini menjelaskan bahwasanya sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Contohnya, matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Nah, jadi matahari itu dapat memberikan cahaya serta panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Maka dari itu matahari disebut sebagai sumber energi anak-anak. Baik, nampaknya kurang semangat kita melakukan SBQ terlebih dahulu ya. Kalau Bapak melakukan peragaan nanti kita ikut
ikuti ya, ikuti Bapak setelah Bapak melakukan peraga terlebih dahulu ya. Bapak akan melakukan terlebih dahulu. Tepuk jari 1 tuh, tepuk jari 2 wah, tepuk jari 3 ga, tepuk jari 4 pak, tepuk jari 5 ma. Duduk dengan rapi dan siap belajar. Seperti itu ya anak-anak. Baik, kita mulai ya. Bapak hitung 1 sampai 3, kita mulai ya. Tepuk jari 1 tuh, tepuk jari 2 wah, tepuk jari 3 ga, tepuk jari 4 pak, tepuk jari 5 ma. Duduk dengan rapi dan siap belajar. Terima kasih. Nah, di sini kalian lihat ada tumbuhan, gambar tumbuhan, lihat. Nah, di sini di gambar tumbuhan yang Bapak beri tadi ada oksigen, ada gula, ada akar, ada tumbuhan, ada energi cahaya yang memberikan pencahayaan dalam tumbuhan itu, dan karbon dioksida. Nah, tanpa matahari tumbuhan tersebut tidak dapat melakukan fotosintesis. Kenapa? Karena matahari ialah sumber dari tumbuhan tersebut, sumber berkembangnya suatu tumbuhan tersebut, anak-anak. Contoh tumbuhan apa sekali ini? Bunga Pak di depan. Nah, bagus. Yunani, contoh tumbuhan apa yang kamu tahu? Pohon apa? Oh, bagus. Nah, adik? Bunga Pak. Bunga apa? Matahari. Ya, bagus. Bunga matahari tahu. Nah, itu salah satu bentuk contoh tumbuhan juga di sana. Dan dari proses melakukan fotosintesis, ia itu berkaitan dengan apa? Dengan energi. Energi berkaitan dengan apa? Sumber energi. Nah, di sanalah kita itu bernapas menghirup oksigen. Jadi di sanalah terdapat sumber energi saat kita bernapas. Jadi saling keterkaitan di dalam di bumi ini. Yang pertama yaitu matahari, dari matahari ke tumbuhan, dari tumbuhan ke udara ke oksigen yang kita hirup saat ini. Jadi fotosintesis itu terjadi ketika adanya sinar matahari. Ketika tidak ada sinar matahari, tumbuhan bisa berfotosintesis tapi berkembangnya cukup lama. Begitu anak-anak. Dan satu lagi, sumber matahari. Matahari itu merupakan salah satu sumber energi listrik, anak-anak, yang kita ketahui. Kenapa? Karena matahari juga merupakan sumber energi listrik. Jelas di sini mengatakan bahwasanya melalui pembangkit listrik tenaga surya PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di mana? Ada yang tahu? Terdapat di mana? Kota-kota, ada yang tahu? Provinsi? Bisa ya, Pak? Terdapat di mana? Apa? Salah. Ada yang tahu? Salah. Ada yang tahu? Nah, di sini saya jelaskan sumber energi listrik terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali. Tahu anak-anak Bali? Belum Pak. Belum ke sana? Belum. Aduh, sama saya juga ke sana. Nah, sudah berbentuk kelompok ya. Ya Pak. Di sini Bapak akan memberikan soal. Nanti kerjakan per individu, tapi saling berkomunikasi ya anak terhadap lainnya. Nih, kamu bawa ya. Kamu ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini.
Nah, di sana ada gambar kan anak-anak. Buka lagi bukunya di halaman 25. Buka lagi bukunya. Nah, di sana ada gambar. Nah, di sana gambar itu menjelaskan bahwasannya beri tanda silang untuk menyatakan bahwasanya di sana ada sumber energi. Ini. Ya, beri tanda silang dalam kotak tersebut ya. Bagus. Nah, jadi kerjakan dulu. Nanti Bapak koreksi. Tidak boleh contekan, tapi saling berkomunikasi boleh ya. Saling itu ya. Jadi satu ya. Kerjakan selalu terlebih dahulu. Jadi bilang aja kalau nggak tahu sampai ke tempat ya. Tahu bagaimana mengerjakan? Tulis soalnya, nanti sudah menulis soal, dibuat kotak, nanti disilang, ditarik garis ya. Kalau itu sumber energinya, berarti disilangnya. Nanti kumpulkan ya. Nomor 2 ya. Nah, nomor 2 itu kan terdapat tumbuhan yang Bapak jelaskan tadi. Nah, di sana kalian suruh pilih bagaimana tumbuhan itu mempunyai energi ya. Ini sudah tertarik itu nanti beri silang pada kotak tersebut, kotak ini ya. Ngerti kamu? Nah, kamu juga sudah paham? Sudah belum? Nanti kumpulkan ke depan ya. Tahu bagaimana caranya? Kamu juga nanti kumpulkan ya ke depannya. Sudah. Jadi kalau sudah kumpulkan ke depan. Kita bahas satu persatu. Koreksi terlebih dahulu ya. Bagus sekali. Kita bahas satu persatu ya di sini ya soal tersebut. Soalnya kan ada 3 ya. 3. Yang pertama matahari. Nah di sini Ayu menjawab benar ya. Yang tarik gambarnya bahwasanya matahari itu juga menghasilkan sumber energi. Di sini yang benar cuma dua orang. Tepuk tangan untuk 2 orang, Ayu dan Ayu. Di sini dia menjawab bahwasanya matahari serta makanan sama-sama menghasilkan energi. Makanan itu banyak di sini. Makanan ada apel, ada buah-buahan dan lain-lain. Nah, segala macam itu. Nah, yang satunya lagi jawab itu matahari. Nah, bahwasanya matahari dan makanan itu merupakan sumber energi. Anak-anak. Jadi kita evaluasi kembali, kita ulangi bahwasanya matahari itu merupakan sumber energi serta bisa menghasilkan dampak bagi tumbuhan. Begitu juga dengan makanan. Makanan bisa menghasilkan dampak sumber energi pada tubuh manusia yang kita makan.
Jadi ini kamu tadi yang benar ya, Bapak kasih yang pertama untuk nulis, alat nulis, pena. Ini ngapus ya, Bapak kasih. Terima kasih. Kamu jawab yang benar. Tepuk tangan untuk jawaban yang benar. Jadi sebelum mengakhiri pada hari ini pembelajaran proses pada hari ini kita cukupkan. Bapak akan simpulkan tentang sumber energi tersebut. Jadi kesimpulannya ialah bahwa sumber energi adalah tulisan anak. Kesimpulan pada hari ini sebelum kita cukupkan. Sudah siap? Kesimpulannya adalah bahwa sumber energi adalah segala sesuatu. Bahwa sumber energi adalah segala sesuatu. Sudah? Hal yang dapat menghasilkan energi atau tenaga. Adapun makanan merupakan salah satu contoh sumber energi. Contoh lainnya dari sumber energi adalah matahari. Air dan udara yang akan peserta didik pelajari. Sudah. Jadi ketika Bapak menerangkan, semoga apa yang Bapak terangkan dapat bermanfaat bagi kalian ya, dan dapat dimengerti ya. Ulangi lagi ya, besok Bapak tanya lagi tentang materi ini sebelum melanjutkan materi berikutnya. Baiklah, itu saja materinya, itu bukunya sudah selesai, kita cukupkan pada hari ini. Semoga pelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, khususnya untuk Bapak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka duluan ya anak-anak.